Mengerikan betul ketika kita sudah membedah tentang muslihatnya setan pada kehidupan menyesatkan manusia. Dan semacam itu. Saya pernah mentadaburi sebuah kisah. Ini orangnya baik solih, cuma mungkin beliau terpeleset. Insya Allah beliau adalah orang solih dan orang baik. Ada seorang ikhwan yang beliau sudah lama ngaji. Sudah lama ngaji. Tentunya konsekuensi karena sudah lama ngaji, beliau tahu mana itu riba, mana itu bukan riba. Dan salah satu di antara hal yang dia lakukan bergegas setelah dia ngaji, dia pengen meninggalkan riba. Insya Allah ya. Akhirnya Allah berikan kemudahan. Dia bisa mencukupi semua hutang-hutang ribanya dengan segera. Bisnisnya menggeliat dengan luar biasa tanpa beliau bayangkan. Akhirnya dengan keuntungan-keuntungan itu dia komit untuk membayar riba itu. Sampai akhirnya ketika pinjaman-pinjaman riba itu sudah dia cukupin satu persatu, nah, dia merasa lega ketika sudah selesai. Ternyata godaan datang kembali. Pihak yang sebelumnya memberikan pinjaman riba mendapati beliau bisa menyelesaikan transaksi utang itu secara baik, ya, maka memberikan penilaian memuaskan kepada customer ini atau kepada nasabah ini. Datanglah mereka untuk berkomunikasi, kemudian untuk banyak berbicara. Sampai akhirnya dari pihak pemberi riba ini menawarkan kembali pinjaman riba dengan catatan suku bunga ataupun bunga yang sangat lunak sekali, karena mengapresiasi beliau sebagai nasabah yang betul-betul disiplin di dalam membayar utang riba. Ketika beliau mengetahui ini, tentunya pertama kali mengatakan enggak, sesudah enggak mau. Tapi kemudian mereka terus berusaha. Nelpon, ngabarin, coba berbicara lagi gitu. Ya, untuk menawarkan kepadanya kembali pinjaman riba, tentunya dengan iming-iming bunga yang ada sangatlah rendah dan sangatlah lunak. Sekali lagi mengapresiasi bagaimana kedisiplinan dia pada transaksi sebelumnya. Nah, disitulah akhirnya beliau menceritakan, saya itu akhirnya tergoda kembali ya Ustaz. Karena saya memikirkan ya udahlah bunganya kecil gitu ya, saya pengen buka ini, saya pengen buka ini, saya pengen buka ini. Bisnis mulai dikembangkan yang sebenarnya satu dengan yang lainnya tidak saling berkaitan. Akhirnya betul diambil kembali. Insya Allah ya, inilah terkadang begitu beratnya di dalam istiqamah. Ya, datang kembali ketika tidak kuat menghadapi narasi atau menghadapi pembicaraan yang mengatakan ini lunak kok Pak. Insya Allah Bapak bisa kok menyelesaikan. Sebelumnya yang lebih gede aja Bapak bisa, disiplin kok. Bahkan mendapatkan apresiasi dari tempat kami. Hal semacam itu mempengaruhi pemikiran beliau. Akhirnya ngambil lagi, dia buka ini, buka itu bisnis di kota tempat kelahiran beliau. Dan ketika beliau sudah membuka bisnis itu di tempat kelahiran beliau, apa yang terjadi? Bisnis itu tidak berjalan, bisnis ini mandek, bisnis ini seret, yang akhirnya dilakukan subsidi silang pada bisnis dia yang masih berjalan. Masya Allah. Qadarullah pandemi datang. Selep. Bisnis yang asalnya lancar untuk membackup bisnis-bisnis kecil ini, ketika sudah banyak tersedot, bisnis ini juga mau tidak mau dipaksa dalam tanda kutip oleh kondisi dan keadaan harus berhenti juga. Yang asalnya dia bisa menyelesaikan sebelum pandemi, dia bisa menyelesaikan banyak, justru akhirnya beliau terlilit utang yang begitu banyak. Bunga terus berjalan, walaupun lunak dia tetap bunga. Dan apa yang terjadi? Porak-poranda bisnis yang telah dimiliki oleh beliau. Insya Allah ya. Sekali lagi ya, kita mengambil kisah ini sebagai sebuah ibroh. Beliau insya Allah sudah bertobat kembali sama Allah. Tapi disinilah kita mengambil sebuah benang merah. Berjalan di atas kebaikan itu tidak gampang. Karena setan akan terus datang. Bukankah kita merasakan betapa beratnya diet? Ada orang yang diet, lalu ketika pada satu waktu dia cheating,
cheatingnya sekali. Tapi bisa jadi sekali cheating itu justru menjadikan dia gagal melanjutkan dietnya, walaupun cheatingnya 1 kali. Sering mendengar nggak ada orang diet 1 bulan, kemudian cheating 1 kali. Cheating 1 kali, wah enak ya. Sorenya انشروا